Take 7, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 kelas C akan menjelaskan tentang serba-serbi dari pengapuran. Pengapuran sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menaikkan pH tanah. pH tanah yang digunakan untuk kolam budidaya berkisar antara 7-8. Lalu yang kedua yaitu mempercepat dekomposisi sisa bahan organik menjadi nutrien. Yang ketiga untuk memberantas hama dan penyakit yang dapat menyerang ikan. Yang keempat mengikat lumpur yang melayang-layang di air sehingga air kolam menjadi lebih jernih. Yang kelima yaitu mengikat kelebihan CO2 hasil respirasi dari ikan ataupun jasad renik dan penguraian limbah organik. Ada banyak jenis kapur yang digunakan untuk proses pengapuran, seperti kapur tohor, kapur mati, dan sebagainya. Namun, kapur yang paling umum digunakan yaitu kapur dolomit dan kaftan. Nah, dari kedua jenis kapur ini, masing-masing memiliki kandungannya tersendiri. Apa itu perbedaan dari kapur dolomit dan kapur kaftan? Di mana perbedaan terbesar terletak pada kandungan pada kapur tersebut. Pada kandungan kapur dolomit mengandung magnesium yang cukup tinggi, yang mana kapur tersebut terletak pada sekitaran tambang. Sedangkan pada kapur kaftan memiliki kalsium yang cukup tinggi yang terletak pada batu kalsit. Fungsi dilakukannya pengapuran guna meningkatkan pH tanah dari pH asam menjadi pH netral, yang mana pada saat budidaya ikan atau udang menghasilkan kotoran dan juga sisa pakan. Itu yang menyebabkan pH pada tanah menjadi asam. Oleh karena itu perlu dilakukan penetralan melalui proses yang disebut dengan pengapuran. Selain itu, pengapuran juga dapat menjadi disinfektan dan menghasilkan fosfor, yang mana fosfor inilah menjadi nutrisi untuk fitoplankton yang mana merupakan pakan alami dari ikan atau udang. Berikutnya adalah cara pengapuran tanah. Cara pengapuran tanah ini ada berbeda-beda menurut berbagai penelitian berbeda-beda juga. Menurut Mahyudin, pemberian kapur itu dilakukan ditebar secara merata di atas permukaan tanah dasar kolam. Dan setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam itu dibalik dengan cangkul sehingga kapur bisa masuk ke dalam lapisan tanah yang lebih dasar. Sedangkan menurut Ratnawati, pengapuran itu dilakukan menjadi 2 tahapan, yaitu pengapuran dasar dan pengapuran susulan. Pada pengapuran dasar, sebelum dilakukan pengapuran dasar itu dilakukan pengeringan tambak, dan pengapuran dasar itu memiliki dosis kapur 1000 sampai 1785 kg per hektar yang ditebar secara merata di atas permukaan tambak, tanah tambak. Cara-cara pengapuran tambak yang agar memiliki hasil yang sempurna yakni tanah dasar tambak itu dikeringkan terlebih dahulu, lalu setelah itu digali sehingga kedalaman setengah meter, kemudian dicampur dengan kapur dan diaduk. Pengaduan itu harus baik dan benar sehingga menjadikan adonan tanah itu homogen, tercampur sempurna dengan kapurnya. Dan setelah tercampur dengan sempurna, dibalikkan dan diratakan tambak yang sudah diolah dengan kapur. Dan pengapuran ini dilakukan setiap musim pada penebaran benur atau nenek. Dan menurut WWF Indonesia tahun 2011, sebelum kita melaksanakan pengapuran, kita terlebih dahulu harus memeriksa kadar pH tanah. Nah, agar kita bisa mengetahui
tingkat keasaman tanah tersebut, kita dapat menentukan berapa jumlah kapur yang akan digunakan sehingga hasil pengapuran bisa optimal. Di sini tercatat bahwa untuk tanah ber-pH 4 sampai 5 digunakan kapur 500 sampai 1000 kg per hektar. Sedangkan untuk tanah ber-pH 5 sampai 6 digunakan kapur sebanyak 250 sampai 500 kg per hektar. Dan pH 6 ke atas menggunakan dolomit sebesar 100 sampai 250 kg per hektar. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.